warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Agustin. Di sini saya akan melakukan praktikum teknik analisis biologi molekuler dengan topik isolasi protein. Nah, pertama kita harus tahu isolasi protein itu merupakan suatu metode yang dilakukan untuk memisahkan suatu protein dengan makromolekul lain yang tidak diinginkan, atau memisahkan suatu protein dengan sifat tertentu dari suatu protein yang tidak diinginkan. Nah, metode yang digunakan untuk presipitasi protein pada praktikum ini yaitu digunakan metode salting out, di mana menggunakan garam dengan konsentrasi yang tinggi ataupun dengan menggunakan cuka dengan konsentrasi yang tinggi, sehingga larutan tersebut akan jenuh dan protein akan mengalami pengendapan. Nah, pengendapan itu merupakan salah satu ciri dari peristiwa denaturasi protein. Nah, pertama di sini ada bahan, ada putih telur, kemudian ada protein dari susu, kemudian ada cuka, larutan cuka, dan di sini ada larutan garam. Pada praktikum kali ini digunakan larutan garam, di mana saya sudah membuat larutan garam dengan konsentrasi 12,5%, di mana 1 sendok makan garam atau setara dengan 10 gram garam saya larutkan ke dalam 80 ml air, sehingga didapatkan hasil konsentrasi 12,5%. Kemudian kita ambil larutan garam sebanyak 3 sendok. 1, 2, kita masukkan ke dalam putih telur seperti ini, dan kita tunggu penggumpalan protein yang terjadi. Langkah yang kedua, menggunakan protein susu. Kita ambil sebanyak 3 sendok makan seperti ini. Kemudian kita tambahkan larutan garam sebanyak 3 sendok makan seperti ini, dan ditunggu hingga terjadi pengendapan dari protein susu. Yang berikutnya saya ingin membandingkan antara presipitasi dengan larutan garam dengan larutan cuka. Untuk larutan cuka sama, kita tambahkan sebanyak 3 sendok makan ke dalam putih telur. Lalu dibiarkan hingga terjadi penggumpalan protein. Kemudian selanjutnya digunakan susu sebanyak 3 sendok makan seperti ini. Kemudian ditambahkan cuka sebanyak 3 sendok makan. Kita tunggu hingga terdapat gumpalan dari kedua sambal larutan. Dapat dilihat perbedaan bahwa untuk putih telur yang diberikan larutan cuka terlihat ada gumpalan protein yang berwarna putih seperti ini.
Sedangkan pada putih telur yang diberikan larutan garam dengan konsentrasi 12,5% terlihat ada penggumpalan protein, namun di sini terlihat sangat sedikit sekali. Hal ini mungkin dikarenakan karena konsentrasi larutan garam yang diberikan kurang tinggi, sedangkan pada larutan cuka ini dihasilkan penggumpalan protein yang sangat banyak. Hal ini menunjukkan bahwa protein telah terdenaturasi akibat adanya perlakuan salting out, yang mana diberikan larutan garam maupun larutan cuka dengan kondisi jenuh atau dengan kondisi yang konsentrasi yang sangat tinggi. Kemudian pembeda selanjutnya yaitu pada protein yang ada di dalam susu. Di sini juga dapat terlihat bahwa protein susu pada perlakuan larutan cuka lebih banyak penggumpalan proteinnya, namun pada protein susu yang diberikan larutan garam dengan konsentrasi 12,5% tidak terbentuk adanya endapan. Hal ini mungkin bisa disebabkan karena untuk isolasi protein dari susu bisa digunakan larutan cuka karena hasilnya lebih baik. Seperti itu. Untuk melihat pengendapan yang terjadi, kita bisa menyaring bisa menyaring protein susu untuk melihat pengendapan yang terjadi. Kemudian untuk melihat protein susu yang diberikan larutan garam, apakah proteinnya mengendap atau tidak, bisa dilakukan dengan penyaringan seperti ini untuk memvalidasi apakah terjadi pengendapan atau tidak. Dari sini didapatkan hasil bahwa pada perlakuan protein susu yang diberikan larutan garam tidak terjadi pengendapan. Hal ini mungkin dapat terjadi karena konsentrasi dari larutan garam yang diberikan kurang tinggi, atau dari protein susu sendiri tidak bisa dilakukan dengan presipitasi melalui garam. Kesimpulan dari praktikum kali ini yaitu bahwasanya isolasi protein dari protein putih telur ataupun dari protein susu diperoleh penggumpalan protein yang lebih baik pada perlakuan larutan cuka daripada larutan garam. Hal itu dikarenakan mungkin konsentrasi larutan garam yang digunakan kurang tinggi, yaitu pada praktikum ini digunakan konsentrasi larutan garam sebanyak 12,5%, sehingga untuk mendapatkan gumpalan yang lebih banyak dapat ditingkatkan konsentrasinya mungkin bisa di atas 12,5%. Pada konsentrasi garam 12,5%, pada protein putih telur dihasilkan gumpalan yang sedikit, namun pada protein susu tidak dihasilkan endapan protein, sehingga lebih baik menggunakan larutan cuka. Sekian praktikum TAPM kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.